Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di buku halaman 70 pada siswa-siswiku kelas 10. Mohon untuk diperhatikan sambil dibuka bukunya masing-masing. Kita akan langsung bahas soal-soal yang ada di buku kalian ya, di halaman 70. Langsung saja kita masuk di tes tertulis. Ada beberapa soal yang perlu kita bahas. Yang pertama, nomor 1, tariklah garis pada kolom pernyataan dengan kolom kata kunci yang sesuai berdasarkan bacaan di atas. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kalian harus membaca bacaan yang ada di atas ya. Itu sudah ada bacaannya. Kita akan bahas soalnya langsung. Nomor A, yang A, IP memiliki rentang 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Itu adalah IP address. Jadi nomor A dihubungkan dengan nomor 3. Yang B, salah satu fungsi dari IP address yaitu untuk mengenali host. Ini adalah dengan nomor 1 ya, smartphone. Berarti B dihubungkan dengan nomor 1. Yang C, nama unik untuk mengidentifikasi alamat IP yang berupa kombinasi angka yang rumit disebut juga alamat website. Ini berarti dihubungkan dengan nomor 2 yaitu domain. Jadi kalian kalau harus membaca bacaan yang ada di atas gitu ya, supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di nomor 1 dan di nomor 2. Lanjut, kita masuk di nomor 2. Berilah tanda centang pada pernyataan benar atau salah berkaitan dengan bacaan tersebut. Oke, kita mulai dari A. IP address merupakan rangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet. Itu adalah pernyataan yang benar. Yang B, keberadaan ISP berfungsi menetapkan alamat IP sebuah perangkat. Itu adalah pernyataan yang benar. C, IP address diproduksi dan dialokasikan oleh sebuah divisi dari Internet Corporation for a set name and number. Itu adalah pernyataan yang benar. Yang D, perangkat tidak dapat terkoneksi ke internet jika tidak memiliki alamat IP. Ya, itu benar. Yang E, alamat IP sifatnya tetap dan secara otomatis terpasang di perangkat yang baru saja dibeli. Ini adalah pernyataan yang salah ya. Di nomor 2, nomor A, B, C, D, dan E, yang salah adalah yang nomor E ya. Poin E ya. Yang nomor 3, cermatilah permasalahan berikut. Di situ ada kolom bacaan. Roni baru saja menghubungkan laptop agar dapat tersambung dengan internet menggunakan ponsel pintarnya. Di lain waktu, Roni kembali menggunakan laptopnya dengan posisi tetap terhubung ke internet. Namun kali ini Roni memanfaatkan fasilitas wifi yang ada di sekolahnya. Jadi Roni ini menggunakan laptopnya. Yang pertama itu menggunakan sinyal internet dari HP, dan berikutnya lain waktu dia menggunakan wifi sekolah. Apakah IP address yang ada di komputer Roni akan berubah? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Jadi seperti ini ya. IP address di laptop Roni akan berubah. Pada dasarnya alamat IP address dapat berubah tergantung pada kondisinya.
Jika perangkat terhubung ke WiFi yang disediakan oleh ponsel pintar, maka IP publik ditetapkan oleh ISP. Jadi IP address-nya itu tergantung pada komputer itu terhubung kemana, ya gitu ya. Jadi berubah-ubah. Kalau itu terhubung dengan HP, maka IP-nya itu disesuaikan dengan ISP. Lain halnya saat terhubung ke WiFi, maka aktivitas teridentifikasi oleh satu alamat IP publik. Maka semua perangkat di jaringan dapat berada di bawah IP statis yang sama tergantung pada masalah konfigurasi. Jadi berubah-ubah gitu ya, tergantung perangkat komputer itu terhubung kemana, ke WiFi atau ke HP ya, HP Android. Oke, paham ya gitu ya. Yang nomor 4, berdasarkan infografik tersebut, pernyataan yang benar adalah di nomor 4 kalian harus melihat infografik yang ada di atas. Di situ ada penjelasan. Nah, pernyataan yang benar, ini pernyataan yang benar nomor 4 ya. Jawaban lebih dari satu. Yang pertama kita bahas satu. Kita dapat menggunakan fitur mode incognito yang artinya penyamaran saat berselancar menggunakan browser. Ini benar. Oke, A benar. WiFi dapat dengan mudah ditemukan di ruang publik dan sifatnya gratis. Apakah benar? Ini adalah pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang salah. Yang C, phishing, cracker, hacker termasuk dalam kejahatan cyber yang perlu diwaspadai. Ini juga benar. D, membuat kata sandi yang rumit dan hanya diketahui diri sendiri sebagai bentuk proteksi berinternet. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi kalian harus memproteksi dengan kata-kata sandi yang rumit ya. Yang terpenting kamu harus ingat, jangan sampai kalian buat yang rumit tapi setelah itu lupa. Itu sama hanya bunuh diri gitu ya. Jadi tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai. Yang data yang telah terinkripsi sudah pasti akan aman dari gangguan kejahatan cyber. Ini juga benar. Jadi yang 4 itu A, C, D, dan E adalah pernyataan yang benar. Yang salah adalah yang B. Oke, kita lanjutkan di nomor 5. Oke ya. Nomor 5, salah satu cara melindungi data pribadi di internet dengan mewaspadai tautan phishing. Phishing memiliki arti, jadi phishing ini adalah salah satu kejahatan cyber ya. Phishing itu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Jadi tekniknya itu mengelabui atas nama identitas orang lain, sehingga yang misalkan mendapatkan email, misalkan ya lewat email ya, yang mendapatkan email itu menyangka bahwasanya email itu dari seseorang. Contoh aja ya, ada orang yang melakukan phishing, mengirimkan email, dikira email itu dari yang sudah dikenal atau yang besar ya. Setelah itu dia memberikan informasi sesuai dengan yang tertera di email itu. Jadi itu mengelabui gitu ya. Yang nomor 6, lanjut ya. Kita masuk ke nomor 6. Memastikan data terinkripsi menjadi salah satu bentuk pencegahan untuk melindungi data pribadi dari kejahatan cyber. Pernyataan yang menentukan bentuk inskripsi adalah, itu ada pilihan A, B, C, dan E. Ini jawabannya cuma satu ya. Yang benar adalah yang D. Tanda log pada address bar browser tepat sebelum nama alamat situs. Ini yang benar adalah yang D. Nomor 7, perhatikan gambar perangkat berikut. Perangkat di atas merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk merakit jaringan lokal. Perangkat di atas memiliki beberapa manfaat. Manfaat dari perangkat di atas
Situ ada gambar router ya, itu router ya. Router salah satu fungsinya itu ya, itu ada keterangan menghubungkan beberapa perangkat. Nah, jadi bisa menghubungkan beberapa perangkat, biasanya menggunakan kabel LAN gitu, bisa. Yang berikutnya adalah menyebarkan sinyal WiFi. Jadi sinyal WiFi itu disebarkan dari alat ini, router ini gitu ya. Oke, nomor 7 nomor 8, cermati permasalahan berikut. Di situ adalah kolom bacaan, silakan nanti dibaca ya. Bentuk banner IP address milik dana tersebut adalah oke, lanjut. Oke, banyak ya IP-nya, nanti tak cantumkan aja. Oke, lanjut ke nomor 9. Cermatilah karakteristik sebuah jaringan berikut. Jadi karakteristik jaringan lokal ditunjukkan pada nomor 1 sampai 6 itu. Karakteristik jaringan lokal adalah yang berapa itu? 1, 3, dan 6B. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan, digunakan untuk kepentingan pribadi, dan yang ke-6 terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Yang nomor 10, perhatikan gambar berikut. Apa nama bentuk jaringan di atas? Jelaskan cara kerjanya. Jadi kalau kita lihat jaringan yang ada di gambar itu jaringannya besar ya. Jaringan besar berarti itu kayaknya terdiri jaringan beberapa. Berarti itu termasuk jaringan WAN, yaitu Wide Area Network atau jaringan internet. Berikut, jadi cara kerjanya, sebuah komputer server atau host akan ditempatkan pada suatu lokasi tertentu di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan mengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki. Server akan mentransmisikan informasi dan juga paket data yang dimilikinya ke dalam jaringan komputer yang sudah dibangun sesuai dengan topologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Dengan komputer yang saling terhubung, maka komputer klien yang berada di luar pulau akan bisa mengakses informasi dari satu komputer server saja ya. Jadi ini jaringan yang luas antar pulau gitu ya, yang saling terhubung dan mempunyai satu komputer server ya. Jadi klien itu bisa mengakses ke komputer server komputer utama. Yang nomor 11, perhatikan gambar perangkat berikut. Di situ ada 7 gambar perangkat yang bisa dihubungkan ke perangkat PC. Adalah yang pertama itu apa itu? 1, 2 dan 1, 2, 6 1, 2, 4, 6 dan 7. Jadi yang tidak bisa terhubungkan itu di nomor 3 ya. Nomor 3 itu kok apa itu? Mesin cuci tidak bisa. 5 itu open itu juga nggak bisa. Jadi yang lain bisa. Nomor 7 bisa. Oke, lanjut nomor 12. Sebuah perangkat agar dapat terkoneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel. Nomor 12 yaitu kabel koaksial ya. 13, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumit yang berbentuk kabel. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur apa itu? PSTN, Public Switch Telephone Network. Yang 14, terdapat beragam jenis konektivitas, salah satunya jenis koneksi internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Nama
koneksi internet ini adalah akses satelit. D. Yang 15, karakteristik jaringan HSDPA yaitu memiliki kecepatan karakteristiknya stabil pada kisaran 7,2 Mbps. Oke, seperti itu. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di pertemuan di kelas, gitu ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.